Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Fani. Saya Gabriel Feliciana dari kelas 10 absen 14. Di kesempatan yang kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sosiologi dan tokoh sosiologi beserta teori miliknya. Nah, yang pertama kita mulai dari apa sih sosiologi itu? Nah, sosiologi ini secara keseluruhan disimpulkan sebagai ilmu yang menyelidiki tentang susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Nah, menurut Talcott Parsons sendiri, sosiologi itu merupakan suatu tindakan sosial yang berlandaskan pada tujuan, motivasi, dan aturan yang mengikat. Nah, setelah mengetahui apa itu sosiologi, coba deh kita lihat gimana sih sejarah kelahiran sosiologi. Nah, sosiologi ini awalnya lahir dari kekhawatiran seorang ahli filsafat Prancis yang bernama Auguste Comte terhadap maraknya anarki dalam masyarakat Prancis pasca revolusi industri dan revolusi Prancis pada kala itu. Jadi, setelah terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis, masyarakat Prancis ini semakin tidak menaati peraturan, semakin banyak terjadinya perpecahan. Nah, lahirnya sosiologi ini sendiri tercatat pada tahun 1842 melalui karya buku milik Auguste Comte yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Tadi sempat disinggung mengenai revolusi industri dan revolusi Prancis. Kira-kira keterkaitan revolusi tersebut terhadap sosiologi itu apa sih? Jadi, revolusi industri dan revolusi Prancis ini terjadi di abad ke-18, yang mana hal tersebut menyebabkan kesenjangan sosial. Jadi, masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Akibat dari revolusi ini, banyak dari masyarakat Prancis yang tertindas, sehingga di kala itu mengalami banyak kerusuhan, kegaduhan, dan perpecahan. Auguste Comte yang melihat hal ini berpikir bahwa ilmu sosiologi bisa menjadi solusi akan masalah yang terjadi. Yang terakhir kita bahas mengenai tokoh sosiologi yaitu Talcott Parsons beserta teori miliknya. Talcott Parsons dikenal banyak orang karena teori miliknya yaitu teori struktural fungsional. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat ini merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga menimbulkan keseimbangan. Tujuan utama dari teori ini yaitu untuk menciptakan suatu keteraturan sosial di dalam masyarakat. Nah, teori ini juga memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal apabila elemen-elemen atau aktor di dalamnya ini bisa menjalankan fungsinya dan strukturnya ini dengan semestinya, dengan baik. Nah, teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh si Talcott Parsons ini, dia akan berfungsi pada tataan atau struktural yang lainnya. Jadi, dia menyebabkan keterkaitan gitu. Sehingga apabila suatu sistem atau suatu struktur pada masyarakat tersebut ada yang hilang atau ada yang tidak ada, maka undang-undang dalam masyarakat pun akan tidak ada dan tidak berfungsi. Karena mereka semua ini mengalami keterkaitan. Cukup sampai sini penjelasan saya mengenai sosiologi, tokoh sosiologi, beserta revolusi industri dan revolusi Prancis. Sekian dan terima kasih.